Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi ceritanya tadi tuh aku udah masak sayur asem ya, udah goreng ikan juga. Cuman kebetulan ada sesuatu urusan gitu ya, aku juga agak lupa. Karena emang ini videonya udah aku buat di beberapa hari yang lalu, aku lupa ya kenapa ini kok terjeda gitu saat aku masak sayur asem. Dan ini aku lanjut aja, mau langsung aku lanjutin untuk masaknya. Jadi sayur asemnya itu memang posisinya itu belum mateng ya teman-teman, belum mendidih dan masih pada keras juga untuk sayur-sayurnya. Makanya ini aku nyalain lagi kompornya, aku lanjutin lagi untuk masak. Dan ini aku juga mau lanjutin untuk masak ikannya ya teman-teman, mau aku sambal dan untuk digoreng itu udah selesai aku goreng. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, aku lagi masak dulu untuk sambalnya, dan itu sebenarnya sambalnya udah aku giling juga ya teman-teman. Jadi aku trauma tuh ya, karena kemarin itu aku pernah waktu lagi mau masak ikan dan sambalnya itu belum aku giling, ternyata mati lampu. Jadi itu aku bukan tim yang buat giling-giling ngulek-ngulek cabe gitu ya teman-teman. Aku itu tim yang di blender gitu. Kecuali sih kalau misalnya aku itu mau buat sambal terasi, baru deh aku ulek-ulek. Nah itu dia, jadi aku masak sayur asem, dan sayur asem itu yang aku beli di belanja mingguan kemarin ya teman-teman. Itu satu bungkus, satu plastik itu harganya Rp5.000 dan isinya itu beragam macam sayur. Jadi di sini yang nggak aku pakai itu jagungnya. Untuk jagungnya itu nggak aku pakai ya teman-teman, karena terlalu banyak. Jadinya makanya tuh yang aku pakai cuman kacang panjang, jagung muda, melinjo, terus ada juga sayur labu siamnya. Jadi ini super praktis banget ya teman-teman, karena kita dalam satu paket itu udah ada bumbunya juga. Jadi itu tinggal oseng-oseng aja, nggak perlu repot buat bumbu-bumbu lagi. Dan sebenarnya aku juga baru perdana ini sih buat beli sayur asem yang udah jadi gini ya teman-teman. Jadi emang aku udah lama banget nggak masak sayur asem, udah ada beberapa tahun ya. Karena kemarin tuh sempat bilang ya Pak Su itu kalau misalnya dia itu nggak suka sayur asem, makanya aku nggak masak-masak sayur asem. Cuman kebetulan kemarin itu aku ada ngelihat teman-teman itu pada masak sayur asem, jadinya kepingin deh, ya udah deh aku masak aja sayur asemnya sekali-sekali. Dan itu udah matang untuk sayur asemnya, langsung aja aku tuang ke wadahnya ya teman-teman. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia, sambalnya itu udah mulai hampir matang ya teman-teman. Jadi mau langsung aja aku tuang untuk si ikannya, dan aku aduk-aduk supaya ikannya itu tercampur dengan si sambalnya. Jadi sambalnya meresap gitu ya teman-teman. Jadi emang kita tuh kalau masak, aku tuh kalau masak nggak pernah ketinggalan yang namanya sambal ikan ya teman-teman. Karena agak repot kalau misalnya nggak ada sambal ya, ntar kecarian. Dan ini dia, aku langsung aja mau tuang dulu untuk minyak aku. Jadi ini kebetulan minyak di botol refill aku juga udah habis ya, makanya ini aku mau tuang dulu. Dan kebetulan masih ada juga sisa 1 liter lagi untuk stok minyak aku di bulan lalu ya teman-teman. Jadi ini mau langsung aja aku tuang ke wadah tempat refillnya. Jadi ini masih ada sisa, jadi nggak aku tuang ke jerigen ya teman-teman. Ini nanti mau aku tutup aja, karena nanti kalau yang di wadah refill ini udah setengah gitu, nanti mau aku pindahin lagi gitu ya teman-teman. Nah jadi emang pada saat aku buat video ini tuh posisinya aku belum ada belanja bulanan ya. Jadi untuk stok itu udah pada berhabisan semua, dan alhamdulillahnya nih untuk si minyak sayurnya itu udah masih ada sisa stok gitu ya di bulan lalu. Dan biasanya kita tuh kalau di Medan bilang minyak sayur itu adalah minyak makan ya teman-teman, itu just info aja. Jadi kalau orang Medan bilang minyak sayur adalah minyak makan. Dan ini lanjut lagi, jadi aku mau goreng-goreng kerupuk ya. Dan kemarin tuh kan waktu aku food prep, waktu aku belanja mingguan itu aku bongkar-bongkar kan aku ada beli kerupuk ya, dan ini baru mau aku goreng. Nah itu tadi untuk sisa minyak yang masih ada di kemasannya itu langsung aja aku tuang, aku
aku pakai buat goreng-goreng kerupuk ini ya. Nah itu dia udah panas untuk minyaknya, langsung aku masukin untuk si kerupuknya, langsung aku goreng-goreng. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Semoga teman-teman tuh nggak pada bosen-bosen ya nontonin video aku, karena emang aku di sini tuh hanya ingin berbagi keseharian aku, yang terutama tuh aku ingin berbagi semangat buat teman-teman semua ya yang lagi pada mager itu. Semoga bersemangat setelah melihat video aku, jadi nggak mager-mager lagi ya. Semoga aku berharap semoga video aku itu bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya teman-teman. Dan itu dia, aku masih goreng-goreng kerupuknya. Jadi di sini nggak aku semuain untuk goreng-gorengnya, itu hanya sebagian aja karena ini kan terlalu banyak ya kalau misalnya aku semuain, jadi nggak aku semuain. Nah kerupuk ini itu adalah camilan kesukaannya Ade Ais dan Kakak Nazli ya. Jadi kalau aku goreng sebanyak ini, satu baskom itu ya, nanti jadinya itu hanya sekejap aja dihabisin sama mereka gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, aku udah selesai goreng-goreng kerupuk. Jadi aku masaknya itu, gorengnya itu cuma sedikit, jadinya tuh satu baskom gitu ya teman-teman. Dan itu masih ada banyak sisanya untuk si kerupuk mentah. Dan lanjut, jadi di sini aku mau buat nasi goreng dulu. Jadi di sini walaupun aku tuh udah selesai masak ya, udah masak sayur, udah masak lauknya juga, cuman karena di sini tuh posisinya masih pagi banget. Jadi Pak Su itu nggak bisa kalau misalnya sarapan itu pakai nasi putih, pakai lauk seperti biasa gitu ya teman-teman. Jadi dia kalau sarapan itu selalu request minta dibuatin nasi goreng, mie, ataupun beli nasi uduk gitu ya teman-teman. Jadi di sini karena kebetulan tuh masih ada sisa sedikit nasi yang kemarin, makanya ini mau aku buat nasi goreng aja. Dan kebetulan juga kemarin itu aku ada masak sambal terasi dan itu juga masih ada ya sisa sedikit. Jadi ini aku mau buat nasi goreng pakai sambal terasi. Dan kalau aku sendiri sih itu biasanya kalau sarapan tuh nggak ribet-ribet ya teman-teman ya, palingan apa adanya aja. Kalau misalnya ada roti ya, aku juga sarapan pakai roti aja. Cuman ya itu dia, kalau misalnya sarapan pakai roti itu laparnya sebentar aja ya, kenyangnya tuh sebentar aja. Jadi masih jam-jam 9-an gitu kadang udah mau lapar lagi gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau misalnya untuk sarapan itu aku nggak ribet-ribet ya, apa yang ada itu yang aku makan. Nah itu dia, untuk si nasi gorengnya udah aku tambahin kecap seperti biasa, nggak lupa juga aku tambahin saori dan aku kasih gula, garam gitu ya teman-teman. Dan jangan salfok juga teman-teman semua ya kalau misalnya dapur aku itu masih dalam keadaan berantakan banget, karena emang ini posisinya masih pagi gitu ya. Dan aku juga baru selesai masak, belum selesai beberes dapur gitu ya karena masih masak. Jadi setelah masak ini nanti aku bakalan beberes dapur dan bersih-bersih dapur langsung. Nah itu dia, aku campur-campur dulu untuk si nasi gorengnya dan alhamdulillah ini udah mau mateng. Jadi langsung aja ini mau aku pindahi ke piring saji. Dan di sini karena aku tuh kurang suka sama yang namanya nasi goreng, jadi aku ambilnya sedikit aja ya, itu porsi yang banyak itu buat Pak Su. Nah kalau teman-teman sendiri tuh kalau sarapan lebih suka kayak gimana tuh ya, boleh komen-komen di bawah ya. Apakah lebih suka pakai nasi putih, pakai lauk seperti makan biasa, atau lebih suka pakai sarapan nasi goreng, mie, atau nasi uduk atau lontong gitu, atau lebih suka itu pakai makanan yang ringan-ringan gitu. Boleh komen-komen di bawah ya. Dan lanjut lagi, jadi ini sebenarnya video kelanjutan dari keesokan harinya gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada sih sambungan video ini, cuman itu karena kepanjangan makanya aku campurin aja untuk video yang ini dengan video aku yang tadi lagi masak. Dan di sini aku lagi mau bongkar-bongkar spray dulu. Ini aku mau bukain spray karena emang spraynya tuh udah hampir semingguan gitu nggak aku ganti, itu rasanya udah bau asem gitu ya teman-teman. Makanya ini mau langsung aku ganti aja. Dan itu dia, aku lagi bukain dulu untuk sarung bantal dan sarung bantal gulingnya. Jadi jangan salfok juga dengan bantal-bantal aku yang sudah menguning itu ya. Sering banget tuh banyak yang komen, ya ampun bunda, bantalnya udah kuning-kuning seperti itu. Karena memang iya ya, ini bantalnya udah kuning-kuning. Udah sempat sih aku cuci, cuman ada satu bantal guling itu yang belum sempat aku cuci. Itu kayaknya aku masih mager ya buat nyuci-nyucinya. Apalagi di sini tuh masih musim hujan, ntar yang ada bakalan gak kering-kering gitu. Dan lanjut lagi, itu udah selesai aku ganti spray. Jadi seperti biasa itu aku langsung aja aku skip buat ganti spraynya ya, karena aku nggak mau memperlihatkan bentuk tempat tidur aku karena emang udah banyak banget pulaunya. Jadi itu juga sering banyak banget yang ngomen, ya ampun kenapa ya kok nggak dilihatin gitu untuk tempat tidurnya, karena emang ya itu tadi tempat tidur aku itu udah nggak bagus banget untuk dilihat ya, udah berpulau-pulau gitu. Karena tahu sendiri aku punya anak dua dan itu mereka tukang ngompol gitu dulu. Untuk Kakak Nazli itu sering ngompol dulu, dan ini Ade Ais kadang tidur siang itu masih suka ngompol, makanya itu banyak banget pulau seribu di tempat tidur aku. Nah itu dia, udah selesai aku lipat untuk bed covernya. Ini langsung aja aku pasang untuk sarung bantal dan sarung bantal gulingnya. Nah jadi setelah aku ganti-ganti spray ini, selesai ganti spray, aku mau langsung sapu-sapu untuk bagian sekitar
sekitar tempat tidur ini. Jadi yang di bagian samping-samping itu sering banyak mainan anak-anak aku yang diselip-selipin di bagian samping itu ya teman-teman. Makanya setelah selesai ganti spray aku mau langsung sapu-sapu untuk kamar ini. Dan terima kasih banyak ya buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.